Sekalian saudara seiman, hari ini kita akan kaji satu tema 6 amalan untuk menggapai surga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya. Nanti jamaah sekalian bisa membuka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada satu hadis diberi judul yaitu bab kejujuran. Tapi ada juga hadisnya sama, judulnya saja yang berbeda, yaitu Abwabul Jannah, yaitu pintu-pintu menuju surga. Nah, saya lebih cenderung mengambil yaitu yang judulnya Abwabul Jannah, pintu-pintu untuk menuju surga. Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'nahu ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'an watruku aw tarku ma yaqulu abaukum wa ya'muruna bis shalah wa sidqu wal afaf wa silla wal bukhari. Sebagai umatnya Rasulullah pasti menginginkan bahagia. Maka jamaah sekalian, di dunia ini fokus kita dengan dua hal saja. Apa itu? Yang penting di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Nah, cuman kita harus ingat ketika kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, kita harus tahu betul yang namanya bahagia dunia itu adalah jikalau kita di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang dikatakan bahagia dunia manakala kita di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga yang dimaksudkan dengan bahagia dunia itu adalah rizqan halalan thayyiban. Kita hidup, kita mendapatkan rezeki yang baik dan halal. Karena rezeki yang baik dan halal itulah yang akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, hasanah fid dunya berarti kita hidup di atas petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah diberinya oleh Allah, kita diberi oleh Allah rizqan halalan thayyiban, rezeki yang baik dan halal. Ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Jadi di dunia ini orang itu enggak dapat hasanah fid dunya kalau dia tidak diberi daya oleh Allah, kalau enggak diberi rezeki yang baik dan halal, juga kalau tidak diberi ilmu yang bermanfaat. Bahkan Rasulullah disepakati oleh para ulama bahwa sesungguhnya doa sehabis sholat subuh itu jangan ditinggalkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan halal, dan amal ibadah. Kemudian termasuk yang disebutkan adalah hasanah fid dunya, yaitu al-haya fi taatillah, kehidupannya di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk rumah, kendaraan itu sangat bergantung. Maksudnya sangat bergantung kalau kendaraannya itu, rumah yang didapatkan itu adalah dari halalan thayyibah, yang halal, maka itu menjadi bagian hasanah fid dunya. Tapi kalau tidak, ya punya rumah, punya kendaraan, bahkan banyak, duitnya berlapis-lapis, bahkan banyak sekali, tapi tidak halal, maka itu termasuk istizrat. Istizrat artinya dikasih dilulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Jadi saya ulangi, ada 6 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'a. Wajib betul-betul beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ya, wajib beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik.
Kemudian yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Ini seperti ini di pesisir tertentu, daerah tertentu, bulan Muharram, kalau orang Jawa itu bulan Suro. Ini tidak boleh menikahkan anak. Kalau alasannya yang berbau syirik itu ya karena ini nyanyi Ratu Roro Kidul, apa sangkutan? Ya. Kalau bapak seorang ayah maksudnya Pak mengatakan kepada anaknya, nak di bulan Muharram ini kamu jangan nikah. Ini benar nggak ucapan si bapak ini? Benar nggak? Benar, maksudnya karena duitnya belum kekumpul Pak. Kalau duitnya karena belum kekumpul, mundur dulu lah nak ya. Ini bapak lagi nyiapin, nah itu boleh. Ya, tapi kalau kemudian mengatakan kalau menikah di bulan ini kamu nggak akan bahagia, nah itu klenik, itu kurafat, itu hal yang harus kita jauhkan, hindarkan. Jadi yang kedua, meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Nanti kita akan jauh kaji lebih. Kemudian yang ketiga adalah wa ya'muruna bis-shalah, mendirikan salat. Salat itu di mana poin masuk aja dia. Kaitannya dengan ibadah salat, kaitannya dengan rumah tangga salat, kaitannya dengan akhlak juga salat, kaitannya dengan ketaatannya ya salat, dan kaitannya dengan ketenangan, ketentraman hidup, kebaikan, keberkahan ya salat. Ya. Makanya benarlah ketika Rasulullah SAW menyatakan inna awwala ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Idza saluhat saluhat wa idza fasadat fasadat. Sesungguhnya yang pertama kali akan diperiksa, dinilai oleh Allah dari amalan seorang hamba adalah salatnya. Kalau salatnya baik, yang lainnya baik. Kalau salatnya rusak pun lainnya juga rusak. Makanya ketika Rasulullah mendapatkan firman Allah yaitu surat Maryam, itu betul-betul menjadikan para sahabat Nabi ya betul-betul ada yang gemetar, ada yang ngeri, takut, bahkan ada yang mengatakan sampai pingsan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun a'dha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqana ghayya. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan salat, yang memperturutkan hawa nafsu yang rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Ghayah di sini maknanya adalah dzal, kesesatan, atau annar, orang itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Saya ulangi, surat Maryam ayat surat 19 ayat 59. Maka akan datanglah pengganti yang buruk, yang mengabaikan sholat, yang memperturutkan hawa nafsu rendah, maka mereka pasti akan menemui kesesatan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nanti lebih jauh tentunya kita akan kaji ini. Kemudian yang keempat adalah asyidqu. Asyidqu. Apa asyidqu? Asyidqu artinya berlaku jujur. Makanya Nabi mengatakan alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur, hendaknya kalian berlaku jujur. Kenapa jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan dan mengantarkan ke surga. Gak ada yang amin nih? Selama banget sih ya. Saya ulangi, alaikum bisidqi, hendaknya kalian berlaku jujur. Kenapa? Karena jujur itu dicintai oleh Allah, disukai oleh manusia, membawa kebaikan, mengantarkan ke surga. Amin ya. Dan jauhilah oleh kalian akan dusta, karena sesungguhnya dusta itu dibenci oleh Allah, dijauhi oleh manusia, membawa keburukan dan menyeret ke neraka. Ya, naudzubillah min dzalik. Jamaah sekalian, nanti kalau membaca surat Al-Mursalat, di dalam surat Al-Mursalat itu surat yang ke-77 ada 10 kali pengulangan yang Allah ulang-ulangi, yang kaitannya ancamannya Allah kepada orang yang pendusta. Ya. Kalau dalam surat Ar-Rahman itu kan Allah berfirman,
Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu mau dustakan? Diulang-ulangi sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Ya, mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandai bersyukur. Coba jamaah sekalian bayangkan bangun tidur, tiba-tiba kakinya ini nggak bisa digerakkan. Mau apa kita? Bangun tidur tangan ini nggak bisa digerakkan, ngepel aja. Mau apa? Bangun tidur tiba-tiba naudzubillah min dzalik, kok pendengaran keganggu. Bangun tidur naudzubillah min dzalik, bukan buta remang. Kalau nggak bisa ngelihat pasti kita ngeri. Makanya jamaah sekalian, ada doa yang ringkas yang menjadi itu inspirasi dari doanya Nabi Daud. Ada yang tahu? Bagaimana inspirasi doanya Nabi Daud? Jangan tanya, doa yang mana? Doa yang mana? Itu saking ringkasnya menurut saya, tapi mencakup luar biasa. Boleh kita baca? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Ini singkat sekali loh Pak. Habislah orang kalau nggak diberkahi, nggak diridhai, nggak dirahmati, dan tidak cintai oleh Allah. Makanya dengan kita doa ini insya Allah akan termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan juga tidak kau cintai. Ya. Baik. Kemudian yang keempat tadi adalah wasitku, berlaku jujur dimanapun berada. Yang kelima al-afaf. Al-afaf. Apa artinya al-afaf? Ini kelihatannya bukan orang Arab ya. Al-afaf. Al-afaf itu ada yang memanai orang yang menahan dirinya dari yang dilarang, diharamkan oleh Allah. Ada juga yang memanai al-afaf itu adalah ini orang yang menjaga kehormatannya. Sama, dia jaga kehormatannya dari yang dilarang, diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya mengambil makna al-afaf yang lain, yang yaitu apa? Orang yang mensucikan kalbunya, orang yang mensucikan jiwanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya dan rugilah orang yang mengotorinya. Kemudian yang kelima, itu yang kelima ya, al-afaf. Kemudian yang keenam adalah wasilah, gemar bersilaturahim. Sekali lagi saya ulangi, ada 6 amalan untuk menggapai surga. Hadisnya disebutkan oleh Imam Bukhari. Ya, yang pertama wajib beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya, tidak syirik. Yang kedua meninggalkan ucapan, perbuatan, keyakinan, ajaran, tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan hukum aturan syariat Allah. Yang ketiga mendirikan sholat, bukan ngerjain sholat. Dan sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Ya. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya. Itulah sholat-sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Makanya Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib, ada benernya juga.
Kalau Islam hilang I-nya jadi selam, hilang S jadi ilam, hilang L jadi isam. Jadi paling tidak orang yang menyatakan dirinya beriman itu sholat yang 5 waktu itu dia tegakkan, dia jalankan, ya. Hari ini banyak juga, kasihan saudara-saudara kita, bukan kita menghina, tapi kasihan sekali. Wis kere ra sholat kata orang Jawa. Udah miskin gak sholat. Padahal ada yang memberikan penjelasan, orang yang sombongnya orang miskin adalah orang yang gak mau sholat. Terus mau buat apa dia? Ya, apalagi keterangan yang lain, as-sholatu miftahul jannah. Sholat itu adalah kuncinya surga. Ya. Kemudian berlaku jujur, mensucikan jiwa, mensucikan kalbu, dan gemar bersilaturahim. Baik jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara 6 amalan untuk menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala.